ketemu lagi sama aku Karina dan selamat datang di channel aku. Hari ini seperti biasa aku bakalan ngelukis tipis-tipis sambil cerita misteri sama kalian. Dan juga FYI, lukisannya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama cerita misterinya. Juga dia nggak langsung selesai. Jadi kalau misalkan kalian penasaran nih awalnya kayak gimana dan nanti hasil akhirnya bakal kayak gimana, kalian harus nonton video-video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang. Jadi cerita hari ini tuh adalah sebuah cerita tentang seorang selebriti yang waktu itu terkenal banget di Texas. Ini tuh terjadi tahun 90-an ya. Jadi si selebritis ini tuh namanya adalah Selena Quintanilla. Aduh maaf banget ya kalau aku salah nyebutnya, pokoknya aku bakalan nyebut Selena aja ya biar gampang. Selena ini adalah seorang keturunan Meksiko dan dia besar di sebuah keluarga besar. Si keluarga besar ini tuh bisa dibilang ya keluarga yang cukup terpandang lah, saking terpandangnya tuh ya sampai dibandingin sama keluarga Jackson alias Michael Jackson guys. Nah jadi si keluarganya Selena sama keluarga Michael Jackson ini tuh kayak sering hangout bareng, sering ngobrol bareng, sering kumpul bareng ya, mereka tuh kenal lah bisa dibilang ya, saling kerabat gitulah ya. Keluarganya Selena ini tuh punya sebuah restoran yang waktu itu tuh cukup ramai ya restorannya. Si keluarga besarnya Selena ini tuh punya bakat di bidang seni ya, terutama seni musik. Jadi hampir sekeluarga itu kayak bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa main gitar dan sebagainya. Jadi di restoran ini tuh, restoran keluarganya itu setiap weekend kayak Sabtu atau Minggu gitu, keluarganya itu bakal menghibur para pengunjung restoran dengan tampil perform gitulah, ada yang nyanyi gitu ya, ada yang main musik kayak gitu, dan pengunjung itu seneng gitu kalau misalkan si keluarga besar ini udah tampil, terutama Selena. Jadi bisa dibilang Selena itu adalah anggota keluarga yang suaranya itu paling bagus, yang teknik menyanyinya itu paling oke. Dan bakat ini tuh dilihat sama ayahnya Selena. Jadi ayahnya Selena ngerasa kayak wah kayaknya nih anak gue nih bakalan bisa jadi bintang gitu ya. Jadi akhirnya si ayahnya ini tuh kayak membantu Selena untuk terus mengembangkan bakatnya, sampai ayahnya itu kayak semacam mempromosikan lah Selena ke teman-temannya. Misalkan kalau ada acara, undang dong anak gue nih pinter nyanyi gitu ya. Jadi si Selena ini dari kecil, dari semenjak dia masih kecil, dia udah diundang ke pesta-pesta ulang tahun keluarganya, pesta ulang tahun temen-temennya, kayak gitu. Jadi udah biasa jadi bintang tamu dari kecil. Sampai akhirnya lama-kelamaan, Selena ini karirnya semakin naik ya, semakin bagus dan semakin dikenal sama orang. Dan juga nggak hanya soal nyanyi, si Selena ini tuh dia suaranya bagus, terus dia penampilannya bagus, dia fashionnya bagus, oke banget gitu, dan dia ngurusin fashionnya itu sendiri. Dia kebanyakan ngerancang baju-bajunya itu sendiri ya, walaupun dibantuin sama desainer juga sih, tapi dia tuh banyak mengasih ide-ide untuk para desainer. Juga punya kepribadian yang baik, jadi orang-orang tuh kayak seneng banget sama Selena, nggak hanya sama suaranya tapi kayak satu paket lah gitu. Selena itu punya satu paket yang dimiliki oleh bintang besar gitu. Sayangnya Selena, dia pada akhirnya meninggal di usia yang muda karena ditembak salah satu fans terberatnya. Dan kayak gimana ceritanya? Siapa sih sebenarnya fansnya? Jadi ada seorang ibu-ibu, dia namanya adalah Yolanda. Jadi Yolanda ini bisa dibilang keturunan Meksiko juga dan dia juga tinggal di Texas. Yolanda ini sebenarnya dia nggak suka sama Selena ya. Yolanda ini dia nggak punya anak juga, dia nggak punya suami, dia masih single, terus dia bekerja sebagai seorang perawat. Pada suatu hari nih, si temennya itu ngajakin Yolanda dong, kayak nonton yuk, nonton Selena yuk, aku punya tiketnya nih gratis, udah kamu nggak usah bayar, temenin aku nonton aja gitu. Nah si Yolanda ini yang awalnya kayak apaan sih, males gitu ya, karena dia nggak suka sama Selena, tapi karena dia dapat gratisan juga ya udahlah ya, nothing tulus gitu. Akhirnya Yolanda pun pergi ke konser bersama temennya dan dia nonton Selena. Dan setelah pulang dari konser itu, Yolanda jadi ngerti kenapa semua orang suka sama Selena. Yolanda ini ngerasa terpesona banget lah ngelihat Selena. Pulang dari konser itu si Yolanda tuh beli CD-nya, beli albumnya. Si Yolanda ini jadi malah ngefans sama Selena. Tapi nggak hanya sekedar ngefans, si Yolanda ini tuh kayak sukanya tuh sampai ke tahap yang terobsesi. Kayak saking sukanya dia pengen kenal sama Selena, dia pengen temenan sama Selena. Dan kebetulan si Yolanda ini tuh sebenarnya seorang perawat yang bisa dipanggil ke rumah-rumah gitu loh. Jadi dia perawat yang nggak hanya stay di rumah sakit, tapi dia juga kadang nyamperin pasien-pasiennya yang ada di rumah gitu. Jadi dia sering keliling ke rumah-rumah pasiennya. Nah dia tiba-tiba keinget sama ayahnya Selena, karena bisa dibilang kan sebenarnya
akhirnya karirnya Selena itu diurusin sama ayahnya juga kan. Jadi Yolanda itu mulai mendekati ayahnya Selena, dan Yolanda tuh kayak punya ide kayak, "Pak, gini loh, saya kan fansnya Selena," dia bilang gitu, "dan saya bisa ngeliat banyak banget fans-fansnya Selena di luar sana yang bisa dibilang nggak terorganisir lah. Gimana kalau misalnya saya ngebuat fan club," kata si Yolanda kayak gitu. "Dan nanti kalau misalnya fan club ini berbayar, jadi setiap orang yang ngefans sama Selena mau masuk ke fan club ini harus bayar biaya pendaftaran. Nanti si anggotanya ini bakalan dapat kaos, t-shirt kayak gitu dan merchandise lainnya. Katanya sih si uang hasil fan club ini bisa digunakan sesuai keinginannya Selena deh, terserah mau diapain gitu kan. Mau dipakai untuk Selena atau enggak misalkan mau dipakai untuk sumbangan ke yang membutuhkan." Ayahnya Selena mendengar ini kayak, "Wah, ini ada yang bagus nih." Selena, ini FYI ya, Selena ini karena dia memang kepribadiannya baik banget. Jadi dia tuh memang pengen sama fansnya itu berteman. Jadi Selena ini bukan tipe-tipe yang kayak, "Wah, gue udah jadi diva, gue bakalan ngartis, gue nggak mau ngobrol sama lu," gitu ya. Selena ini tuh lebih kayak dia pengen berteman sama fans-fansnya, dia ingin lebih dekat sama fans-fansnya, dan dia juga pengen orang-orang yang karirnya naik sama dia itu adalah orang-orang yang nge-support dia dari awal. Itulah kenapa Selena akhirnya menyetujui untuk milih Yolanda sebagai ketua dari fan clubnya dia, dan akhirnya Yolanda dan Selena pun lama-lama temenan, mereka semakin deket, terus si fan clubnya mulai berjalan, mulai banyak yang daftar. Seiring dengan berjalannya waktu, begitu juga Yolanda nih. Yolanda tuh nggak hanya semakin deket sama Selena ya, tapi dia kayak terobsesinya tuh yang serem gitu loh, yang kayak saking deketnya dia tuh sering ngasih masukan kayak, "Selena nih, kamu tuh harus bikin lagu yang gini karena fans kamu tuh suka yang gini." Ya bisa dibilang si Yolanda ini jadi tangan kanannya Selena lah gitu, segitu deketnya gitu, padahal dia awalnya hanya fans. Lama-lama nih, orang-orang sekitarnya Selena nih makin nyadar kayak, ini kayaknya Yolanda ini agak aneh ya orangnya gitu ya, karena nggak hanya ngurusin fan clubnya aja, tapi si Yolanda ini tuh malah jadi semacam controlling banget sama Selena. Kayak Yolanda tuh pengen selalu tahu siapa aja orang yang ngobrol sama Selena lagi deket sama siapa. Ya udah, itu nggak begitu jadi red flag lah buat dia ya. Ternyata Yolanda ini semakin kesel nih sama Selena. Kenapa? Karena Selena ini mulai berkencan. Sama siapa berkencannya? Sama Chris. Jadi Chris itu adalah drummernya Selena ya. Selena mulai deket sama Chris, dan sebenarnya sih ayahnya Selena juga nggak begitu merestui hubungannya mereka. Ya tapi namanya orang jatuh cinta ya, jadi nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dilarang-larang ya kan. Dan Selena tetap melanjutkan hubungannya dengan si Chris ini sampai kayak suatu hari di acara penghargaan Grammy atau apa gitu, Selena menyebut si Chris ini sebagai suamiku. Jadi kayak keluarganya aja nggak tahu kalau Selena itu menikah. Tapi pada akhirnya ya keluarganya juga terima-terima aja ya, karena ternyata karirnya Selena tetap oke-oke aja walaupun dia sudah menikah. Dan siapa yang gak seneng dengan hubungannya Selena ini? Ya tentu aja adalah Yolanda ya. Si Yolanda ini tuh bener-bener jealous banget karena dia pengen jadi satu-satunya orang yang deket sama Selena. Sementara namanya orang udah nikah ya, pasti jadinya orang yang paling deket sama kita itu ya pasangan kita ya nggak sih, kayak suami kita atau istri kita ya kan. Dan Yolanda nggak suka sama hal ini gitu. Dia nggak suka kalau Selena ini punya orang yang lebih deket sama dia daripada dia sendiri. Itu dia pengen jadi orang yang satu-satunya deket gitu. Nah, masih inget kan dari awal aku udah bilang kalau Selena ini tuh berbakat di bidang fashion design, dan orang-orang seneng sama baju-bajunya dia, desain-desainnya dia gitu ya. Sampai akhirnya Selena ini membuka bisnis butik yang namanya itu adalah Selena etc. Dan dia membuka butik ya kecil-kecilan aja lah, kayak fashion design itu sebagai hobinya Selena. Bisa dibilang si butik ini laku juga gitu, sukses gitu si bisnisnya. Sampai akhirnya kayak Selena itu berpikiran untuk membuka cabang kedua gitu ya. Dan Selena kayak mikir, ini siapa ya yang ngurusin butik aku gitu. Karena Selena tuh pengen orang-orang yang kerja untuk dia atau orang-orang yang karirnya naik gitu ya, itu pengen adalah orang yang nge-support dia dari awal. Dan dia langsung kepikiran kayak, oh kenapa nggak Yolanda aja nih yang ngurusin butik-butik yang kedua ini gitu. Akhirnya Yolanda dipilih lah untuk mengurusi butik yang kedua. Sampai-sampai si Yolanda ini berhenti bekerja sebagai perawat dan Yolanda lebih memilih untuk bekerja di butik. Jadi dia sampai pindah rumah biar lebih deket sama si Selena ini. Dan katanya sih penghasilannya Yolanda itu sebenarnya nggak sebesar waktu dia jadi perawat. Nah, lama-kelamaan nih setelah bekerja di butiknya Selena, si ayahnya Selena ini tuh dapat telepon dari pegawai-pegawai yang lain. Jadi pegawai-pegawai yang lain ini tuh kayak semacam ngadu lah sama ayahnya kayak, "Pak, mohon maaf nih, saya mau bilang kalau kayaknya Yolanda ini agak bermasalah deh karena dia kayak seenaknya memecat karyawan lain gitu." Dan ternyata
ternyata si Yolanda ini tuh kayak nggak suka kalau misalnya Selena main ke butik, terus dia ngeliat ada karyawan yang kerjanya bagus, terus Selena memuji karyawan itu, ya seneng aja sama etos kerjanya gitu. Nah si Yolanda tuh nggak suka cemburu gitu loh, jadi Yolanda itu selalu memecat karyawan-karyawan yang berpotensi disukain oleh Selena gitu. Selain itu, ayahnya Selena ini mulai meriksa nih, Yolanda nih sebenarnya ada apa sih gitu, dan ternyata si ayahnya itu mergokin atau enggak nemuin kalau ternyata ada uang sebesar 6.000 US dollar hilang dari butik gitu, dan juga dari fan club. Dan ayahnya Yolanda ini mulai nerima telepon dari fans-fansnya Selena yang bilang kalau, mohon maaf nih Pak, saya udah bayar uang pendaftaran tapi kok saya nggak dapet t-shirt dan saya nggak dapat merchandise seperti yang dijanjikan gitu ya. Dan ini bikin ayahnya bingung loh, kok kenapa nggak ada yang dapet t-shirt gitu ya, ini kan yang ngurusin Yolanda. Terus Yolanda kerjaannya ngapain ya kan? Si ayahnya Inu jadi si ayahnya tuh kayak manggil semua keluarga besarnya, terus kayak ngomong ini Yolanda gini, dan akhirnya mereka mencoba untuk memanggil Yolanda untuk nanyain lah, ini sebenarnya ada apa sih, kamu ngapain gitu, kenapa ada 6.000 US dollar hilang. Dan ketika si Yolanda ini dipanggil ya, diintervensi lah sama sekeluarga besar ya pada saat itu, si Yolanda ini nggak menyanggah tapi juga nggak mengiyakan gitu. Nah sementara Yolanda ini juga memang diketahui dia tuh megang berkas-berkas bisnisnya, butiknya si Selena ya. Jadi bisa dibilang Yolanda ini memegang berkas-berkas penting lah gitu yang berhubungan sama pajak. Si Yolanda ini mulai ngerasa stres lah ya, karena dia mulai ditekan sama keluarganya Selena dan dia ngerasa takut kayak aduh gua ketahuan nih gitu. Sebenarnya sih Yolanda bisa-bisa aja ya dia kayak minta maaf atau nggak ngembaliin lah uangnya gitu, dia bisa aja ngembaliin berkas-berkasnya gitu ya. Dan juga ternyata setelah diperiksa lagi, ternyata dana-dana transaksi dari bisnisnya Selena ini kok malah atas nama rekening adiknya Yolanda gitu. Dan keluarganya juga nanya, ini kenapa nama rekeningnya nama rekening adik kamu gitu kan. Terus Yolanda bilang, ya aku coba untuk bikin rekening sendiri tapi ditolak sama banknya. Terus kata keluarganya, lah kenapa? Terus Yolanda kok nggak mau jawab. Yolanda semakin panik karena keluarganya Selena ini semakin nggak suka sama Yolanda, tapi nggak dengan Selena ya. Jadi Selena itu agak pinter orangnya ya, dia kan mikir kayak, oh ini ada berkas-berkas penting yang dipegang sama Yolanda, jadi sebisa mungkin aku harus menjaga hubungan baik aku dengan Yolanda biar kita tetap temenan, tapi juga biar Yolanda bisa ngembaliin berkas-berkas bisnis aku gitu ya, karena si berkas-berkas ini tuh kayak berhubungan sama pajak lah dan segala macam. Tapi Yolanda ini malah memutuskan untuk pergi ke sebuah toko senjata dan dia membeli sebuah pistol. Ini FYI ya, katanya ada bermacam-macam jenis peluru. Ada peluru yang kalau ditembakin tuh cuman sakit gitu ya. Ada juga peluru yang ditembakin bisa ngerusak bagian tubuh gitu. Ada juga peluru yang khusus untuk berburu. Jadi peluru tuh macam-macam. Nah, sementara si Yolanda ini dia membeli peluru yang bisa menyebabkan kerusakan yang fatal sama si objek yang ditembak. Itu secara legal juga sih dia beli. 3 hari setelah pembelian senjata itu, Yolanda nelfon Selena dong kayak, halo ya Selena, ini mau ngembaliin berkas-berkas bisnis, kita bisa nggak ketemu gitu kan, kata si Yolanda. Dan Selena nggak denger ini, Selena mau dong ya, dia kan memang butuh berkasnya untuk dikembaliin ya kan. Tapi pada saat itu Selena lagi di Miami dan dia bilang, oh gimana kalau besok aja, aku baru pulangnya besok. Hari esok pun tiba, si Yolanda ini nelfon lagi Selena kan, halo Selena, aduh ini gimana ya, aku sebenarnya mau aja nyamperin kamu, cuman ini di sini macet banget, macet parah, bisa nggak kamu nyetir 25 miles dari rumah kamu ke sini, ke sebuah tempat parkir, kita ketemu di sini ya, aku kasih berkasnya di sini gitu. Dan akhirnya Selena tuh kayak ya udah iya gitu. Akhirnya Selena pun nyetir dari rumahnya sejauh itu guys ke tempat parkir untuk ketemu sama Yolanda. Dan pada saat itu katanya sih itu adalah percobaan pertama Yolanda mau nembak Selena. Nah tapi katanya ini gagal karena apa? Karena tiba-tiba itu mereka malah ngobrol heart to heart lah gitu. Ternyata pas lagi udah di tempat parkir, Selena ketemu sama Yolanda dan Selena tuh bilang sama Yolanda kalau, Yolanda, aku tahu keluarga aku tuh nggak suka sama kamu, aku tahu kita lagi ada masalah bisnis, asal kamu tahu ya, aku tahu kamu nge-support aku dari awal gitu, aku mau ngebantu kamu, dan gimana kalau misalnya kamu ngebantu aku dengan ngebalikin berkas-berkas, dan aku bakalan bantuin kamu untuk ngasih kamu pekerjaan di butik aku yang bakalan aku buka di Meksiko kayak gitu. Si Yolanda ngedenger hal ini jadi kayak, wah iya sih gitu, aku masih bisa deket nih sama Selena gitu, ternyata Selena masih mau temenan sama aku gitu. Yolanda pun bilang kayak gini kayak, iya aku tuh sebenarnya takut banget sama keluarga kamu gitu, terutama sama ayah kamu, aku takut banget. Lihat nih, dia ngebuka tasnya si Yolanda ini dan ngeliatin senjatanya ke Selena.
lihat nih aku bahkan sampai beli senjata loh, saking takutnya aku sama ayah kamu. Terus Selena ngeliat senjata kayak, hah apa ini gitu kan, aku nggak suka kamu megang senjata, pokoknya kamu balikin senjata ini ke toko, tenang aja aku bakalan ngelindungin kamu dari ayah aku. Ternyata benar aja besoknya itu Yolanda mengembalikan senjata itu ke tokonya. Setelah pertemuan di tempat parkir itu, sebenarnya Yolanda dengan Selena ini masih sering berpergian bareng. Selena itu sering mengajak Yolanda untuk ikut kerjaannya dia gitu ya, ke luar negeri, keluar kota. Di perjalanan ini Yolanda malah mencuri beberapa sampel parfum yang awalnya mau dijual sama Selena. Yolanda ini mencuri berkas-berkas bisnisnya Selena gitu. Nah, pulang-pulang ke Texas, Selena nyadar dong, ini kok barang-barang banyak yang hilang. Terus satu-satunya orang yang ikut sama dia kan Yolanda. Terus Selena tuh, Yolanda kamu ngambil barang aku lagi gitu. Yolanda malah bilang, iya maaf, aku kira kamu udah nggak butuh. Selena ini aku lagi di motel ini nih, kamu bisa nggak datang ke sini, nanti aku kasih berkasnya ke kamu gitu. Dan orang-orang percaya ini adalah percobaan kedua di mana Yolanda itu mau nembak Selena. Dan ketika Selena datang ke motel itu, mungkin dia ditolongin sama Tuhan. Ketika Selena mau masuk ke motel, kayak entah kenapa si fans-fansnya tuh tahu Selena mau ke motel itu, dan fansnya banyak banget gitu ya di hotel itu, kayak ngerubungin Selena, ngikutin Selena kemana-mana gitu. Dan Yolanda mikir kayak, wah kalau ditembak sekarang terlalu banyak saksi mata, terlalu banyak orang yang ngeliat, dan akhirnya nggak jadi gitu. Dan ketika di motel itu, si Selena minta kan berkasnya mana, dan ternyata malah nggak dikasih juga. Dan Selena pulang agak kesel gitu sama si Yolanda, ini kenapa sih nih orang gitu. 3 hari kemudian nih, Selena mendapat telepon lagi nih dari Yolanda, dan kali ini Yolanda nelfon Selena dengan nada yang kayak nangis gitu, yang sedih, terus minta tolong sama Selena, tolongin dong aku, luar negeri itu dilecehin sama orang gitu, terus sekarang aku berdarah, ini banyak banget gitu, Selena bisa nggak tolongin aku, cuman kamu satu-satunya teman aku, please datang ke motel ini sekarang. Posisinya malam-malam ya. Suaminya Selena, Chris, itu kan emang dari awal nggak suka sama Yolanda ya, dari semenjak ada 6.000 US dollar hilang itu, si suaminya Selena nggak percaya sama Yolanda. Kata suaminya, kamu nggak boleh sendirian ke sana, pokoknya aku bakal temenin kamu ya. Suaminya Selena ini nganterin Selena ke motel ketemuan sama Yolanda. Dan ketika udah di motel itu, Yolanda nggak seneng kan lihat Selena datang sama suaminya ya. Dan Chris dan Selena ini ngerasa aneh ya. Ini sebenarnya bener nggak sih dia tuh habis dilecehin? Bener nggak sih dia berdarah? Dan tingkah lakunya, omongannya kayak dia bohong gitu. Mereka pun akhirnya pulang gitu. Dan di mobil, Chris tuh udah ngasih tahu Selena kayak itu orang tuh aneh banget, dia pasti bohong. Dia ketika lagi di jalan, tiba-tiba Yolanda nelfon Selena lagi dong, kayak, halo Selena, please tolongin, ini beneran aku butuh pertolongan kamu, bisa nggak kamu sendirian kesini, kayak aku trauma sama laki-laki, aku nggak bisa kalau ada laki-laki. Chris udah melarang Selena ya, nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh kesana. Selena pun bilang, ya udah deh, nanti besok pagi deh ya aku anterin kamu ke rumah sakit ya gitu, atau kamu telepon 911 aja. Kata Yolandanya, enggak aku pengen sama kamu gitu ya. Nah, besok paginya Selena datanglah ke motel itu sendirian. Dia ngejemput Yolanda, dia antar ke rumah sakit. Dan mungkin dari sini kita heran kan, kenapa sih Selena udah tahu Yolanda ini mencurigakan, banyak red flags, kenapa dia masih mau nolongin? Selena itu adalah orang yang baik, jadi dia tuh kayak ngerasa tersentuh hatinya kalau denger cerita orang yang dilecehkan, dan dia juga mau bawa Yolanda ke rumah sakit ya sekalian biar bisa ngebuktiin nih sebenarnya omongannya Yolanda ini bener apa enggak sih, dia ngebohong nggak sih gitu. Dan di rumah sakit akhirnya diperiksa lah Yolanda sama dokter ya kan, dan dokter bilang kalau satu hal yang dokter langsung notice dari Yolanda ini adalah, dokter ini bilang kayaknya ini Yolanda ini punya depresi berat deh, dan sepertinya sih harus ditangani oleh psikiater gitu. Dan dokter ini juga bilang kalau ya ada sih darah sih, tapi ini lebih kayak darah yang mau PMS gitu, bukan bekas tanda-tanda pelecehan. Dan ini bikin Selena kayak kesel sama Yolanda. Dari rumah sakit, Selena sama Yolanda ini tuh berantem di mobil ya, karena Selena merasa dibohongin. Kamu kok bilang katanya kamu dilecehin, pokoknya aku nganterin kamu ke motel, terus kamu harus kembaliin berkas-berkas bisnis aku, dan kita nggak bisa temenan lagi. Dan akhirnya mereka ke motel, di kamar, tiba-tiba Selena ngambil tasnya Yolanda untuk ngambil berkasnya ya, siapa tahu berkasnya ada di tasnya Yolanda ya kan. Tiba-tiba di dalam tasnya itu ada pistol, dan Yolanda langsung ngambil pistolnya. Selena panik kan, dia langsung mundur, tenang Yolanda, tenang, kita nggak usah melibatkan pistol ya, kita bisa ngobrol baik-baik kan gitu. Selena pelan-pelan mundur mau ngambil gagang pintu gitu. Pas Selena balik, tiba-tiba dia ditembak sama Yolanda.
peluru yang sangat amat merusak dan mematikan ya. Kata dokter sih ya, setelah itu ya, kata dokter itu kalau misalnya Yolanda nembak 1 mm ke atas atau 1 mm ke bawah aja, Selena mungkin aja bisa bertahan hidup. Tapi ini tuh bener-bener tepat di satu nadi yang bikin Selena berdarah habis-habisan. Setelah ditembak itu dia masih bisa sempat lari keluar kamar. Di koridor Selena tuh teriak-teriak minta tolong sambil nangis-nangis, bahkan meninggalkan jejak darah ya di sepanjang lantai. Penghuni-penghuni lain, saksi-saksi lain tuh ngedenger suara Selena ya yang teriak-teriak di koridor. Selena berhasil lari sampai ke ruangan lobi, dan karyawan ngelihat selebriti yang terkenal ini ya, penyanyi yang terkenal ini, mereka kayak, wah, ada artis gitu kan. Mereka semua panik. Selena tuh kayak close the door gitu. Si karyawan tuh sempat nanya, siapa yang ngelakuin ini? Selena bilang, lock the door, she's coming back, Yolanda did it. Akhirnya karyawan hotel kan nggak lama langsung nelfon 911, dan bisa kedengeran sebenarnya di koridor itu Yolanda memang sempat mengejar Selena lagi, dan orang-orang bisa denger kalau Yolanda itu bilang dengan nada yang sangat datar, dia bilang, you bitch. Kan ambulans tuh datang dalam waktu 2 menit, dan ketika ambulansnya datang, sayangnya tuh detak jantungnya Selena udah mulai melemah, dan Selena langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Selena sebenarnya masih hidup tapi dengan detak jantung yang sangat amat lemah. Dan juga harus diinget ya, Selena ini kayak udah kehilangan banyak darah. Dokter juga punya tekanan sendiri lah, wah ini artis nih, kalau kita nggak bisa nyelamatin artis ini, reputasi kita bisa keganggu, dan dokter ngelakuin hal yang terbaik untuk nolongin Selena gitu, tapi sayangnya Selena terlalu kekurangan darah. Gak lama kemudian ya Selena meninggal di rumah sakit. Sementara itu ya orang-orang bisa langsung tahu lah pelakunya siapa ya kan, yang masih di motel ya kan. Jejak darah mengarah ke sebuah kamar, dan si kamar ini disewa atas nama Yolanda ya. Semua orang pasti tahu lah Yolanda pelakunya ya, dan polisi langsung bus nangkep Yolanda gitu. Dan Yolanda tuh sempet mobil dan sempet mau kabur, sementara dia keburu ada polisi yang ngalangin gitu. Jadi dia langsung balik parkir di antara 2 mobil. Jadi dia parkir di tengah-tengah. Polisi mengelilingi Yolanda gitu ya, minta Yolanda untuk turun. Yolanda turun. Si Yolanda ini takut. Dia saking takutnya dia sampai ngambil pistolnya dan dia arahin ke kepalanya gitu. Dan ini bikin polisi harus hati-hati banget untuk nyuruh Yolanda keluar ya kan. Sampai ada negosiator. Si negosiator ini tuh bilang kayak, enggak, tenang, kita tahu itu cuman nggak sengaja kan, itu cuman kecelakaan ya kan. Yolanda tuh, ya bener, aku nggak sengaja kok, beneran nggak sengaja. Kita tahu kok itu nggak sengaja. Akhirnya pas Yolanda mau keluar mobil, tiba-tiba dia ngelihat ada polisi yang ngarahin pistolnya ke dia gitu, dan itu bikin dia takut, dan dia balik lagi ke mobil, dia ngarahin lagi ke kepalanya gitu. Polisi tuh butuh waktu sekitar 9 jam untuk bisa meyakini Yolanda untuk keluar dari mobil tanpa harus menyakiti dirinya sendiri. Yolanda pun menjalani persidangan, dan Yolanda dihukum seumur hidup di dalam penjara, menghabiskan sisa hidupnya di penjara isolasi di maximum security. Kenapa di penjara isolasi ini? Karena ada ceritanya. Jadi sebenarnya di Meksiko itu kan ada semacam mafia lah, mafia juga ada yang di dalam penjara, dan karena semua orang ini saking cintanya sama Selena gitu ya, jadi si gerombolan mafia ini mengadakan sayembara untuk mafia-mafia yang ada di penjara. Kalau misalnya ada kalian yang bisa membunuh Yolanda di penjara, keluarga kalian yang ada di luar penjara ini bakalan kita kasih duit. Jadi kayak orang-orang yang ada di dalam penjara itu berkompetisi untuk menyerang Yolanda. Makanya polisi mengamankan Yolanda di sel isolasi, semacam hukuman juga sih ya untuk Yolanda, biar menderita di dalam ruangan isolasi ya, karena namanya orang kalau nggak ada interaksi sosial kan bisa gila ya kan. Selain itu, George W. Bush itu yang presiden sebelum Obama itu, pada saat kejadian ini dia masih menjadi gubernur di sana gitu. Dia menjadikan satu hari peristiwa itu sebagai Hari Selena gitu. Dan selain itu, kasus ini juga saking terkenalnya sampai dibikin sebuah film yang berjudul Selena. Sebenarnya banyak banget artis perempuan yang kayak casting untuk memerankan karakter Selena ini, sampai akhirnya Jennifer Lopez dia terpilih memilihkan karakter ini. Dan pada saat itu Jennifer Lopez ini belum jadi siapa-siapa, dan banyak banget orang yang nggak suka ketika J.Lo yang kepilih. Kenapa? Karena J.Lo ini adalah Puerto Rican, dia bukan orang Meksiko. Tapi setelah film ini rilis, ternyata orang-orang malah seneng banget sama J.Lo karena aktingnya keren banget. Bisa dibilang film ini adalah salah satu film yang membuat karirnya Jennifer Lopez melonjak. Dan ya, menurut kalian gimana cerita hari ini? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Terima kasih banyak yang udah nonton. Bye.